Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dan Ibu guru hebat, kami dari kelompok 5 PGSD 002 akan menyampaikan pembahasan mengenai aspek lingkungan belajar dalam pembelajaran berdiferensiasi. Kami terdiri atas Dini Nurhasanah, Pramesya Karisma Nabani, Siti Nurwahidah, dan Salsabila Azani Rahmadina. Apa yang dimaksud aspek lingkungan belajar? Lingkungan belajar diartikan sebagai kondisi untuk belajar. Misalnya, ruang kelas yang tenang atau sibuk, bekerja sendiri atau berkelompok. Lingkungan belajar juga diartikan sebagai suatu kondisi, pengaruh, serta rangsangan yang berasal dari luar, yang memberi pengaruh pada peserta didik, di mana hal-hal tersebut juga meliputi beberapa hal seperti pengaruh fisik, sosial, dan intelektual. Apa yang dapat saya lakukan untuk membuat peserta didik saya yang beragam kesiapan, minat, dan profil belajar agar berkembang sepenuhnya di ruangan ini? Itulah pertanyaan refleksi yang dapat guru tanyakan untuk menghadirkan lingkungan belajar yang berdiferensiasi. Lingkungan belajar yang fleksibel merupakan salah satu ciri khas dari pembelajaran berdiferensiasi. Lingkungan belajar meliputi tata letak pengaturan ruang kelas untuk kegiatan belajar, seperti tata letak meja dan kursi, furnitur, display karya peserta didik, peralatan dan perlengkapan, aturan dan prosedur, serta lain sebagainya. Poin selanjutnya adalah bagaimanakah lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi dibangun dengan learning community atau komunitas belajar, yakni komunitas yang semua anggotanya adalah pembelajar. Guru akan mengembangkan peserta didik untuk mengembangkan sikap-sikap dan praktik-praktik yang selalu mendukung lingkungan belajar. Ciri komunitas belajar yang efektif guna mendukung pembelajaran berdiferensiasi adalah: yang pertama, setiap orang dalam kelas akan menyambut dan merasa disambut dengan baik. Yang kedua, setiap orang dalam kelas akan saling menghargai. Yang ketiga, peserta didik merasa aman dan nyaman. Yang keempat, guru dan peserta didik akan berkolaborasi untuk pertumbuhan dan kesuksesan bersama. Beberapa elemen dari lingkungan belajar adalah fleksibilitas ruang, sumber belajar yang beragam, pendekatan individual, kolaborasi, umpan balik berkelanjutan, serta keterlibatan siswa. Elemen yang pertama adalah fleksibilitas ruang. Pengaturan ruang dapat disesuaikan untuk berbagai aktivitas seperti kelompok kecil, diskusi, atau kerja individu. Tempat duduk peserta didik juga dibuat tidak monoton, serta diatur sesuai dengan aktivitas yang dilakukan. Berikut adalah contoh denah tempat duduk peserta didik yang dapat disesuaikan di dalam kelas. Elemen selanjutnya adalah sumber belajar yang beragam. Tersedianya berbagai materi dan sumber belajar seperti buku, video, dan alat peraga yang dapat diakses oleh semua siswa. Elemen selanjutnya yakni pendekatan individual, di mana guru mengerti kebutuhan, minat, dan gaya belajar siswa sehingga bisa memberikan perhatian khusus kepada masing-masing siswa. Elemen yang keempat adalah kolaborasi, yakni ruang untuk kerjasama antar siswa sehingga mereka dapat belajar dan mendukung satu sama lain. Elemen yang kelima adalah umpan balik berkelanjutan, yakni proses evaluasi tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga memberikan umpan balik selama proses belajar. Elemen yang terakhir adalah keterlibatan siswa, di mana guru memberikan siswa pilihan dalam pembelajaran mereka, sehingga mereka merasa lebih terlibat dan bertanggung jawab atas proses belajar yang mereka pilih.
Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu contoh lingkungan belajar berdiferensiasi. Terdapat beberapa contoh lingkungan belajar diferensiasi. Yang pertama, mengatur ulang meja sesuai kelompok yang ada, baik kelompok kecil ataupun kelompok besar. Yang kedua, mengatur dan melengkapi perlengkapan yang terdapat di kelas. Yang ketiga, menulis aturan yang terdapat di kelas. Dan yang keempat, mengupayakan kelas agar kondusif. Yang pertama, mengatur ulang meja sesuai kelompok. Meja kelas dapat diatur untuk membentuk kelompok kecil atau besar sesuai dengan aktivitas pembelajaran yang direncanakan. Yang pertama, pengaturan meja dalam kelompok kecil, misalnya meja berbentuk bulat yang memfasilitasi diskusi dan kolaborasi antara peserta didik. Yang kedua, adapun pengaturan meja yang kelompok besar, misalnya formasi U atau barisan. Yang kedua, mengatur dan melengkapi perlengkapan di kelas. Menyediakan perlengkapan yang beragam dan sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik dapat meningkatkan keterlibatan dan pemahaman mereka. Ini juga merupakan pengaruh dari lingkungan belajar. Ini dapat mencakup alat tulis, bahan bacaan, sumber belajar visual, seperti poster dan diagram, serta alat peraga lainnya. Menyediakan berbagai jenis alat dan sumber daya memberi peserta didik kesempatan untuk memilih dan menggunakan materi yang paling sesuai dengan gaya belajar mereka, baik visual, auditori, maupun kinestetik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Contoh lingkungan belajar berdiferensiasi yang ketiga adalah menulis aturan yang terdapat di kelas. Penulisan dan penegakan aturan kelas yang jelas dan mudah dipahami sangat penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif dan kondusif. Melibatkan peserta didik dalam proses pembuatan aturan ini dapat meningkatkan rasa memiliki mereka terhadap aturan tersebut. Misalnya, guru dapat mengadakan diskusi kelas untuk menentukan apa saja yang perlu diatur, kemudian menuliskannya di poster yang dipajang di kelas. Aturan yang jelas dan terlihat membantu peserta didik memahami ekspektasi guru, mengurangi kebingungan, dan menciptakan rasa aman dalam lingkungan belajar. Contoh lingkungan belajar berdiferensiasi yang keempat adalah mengupayakan kelas agar kondusif. Menciptakan suasana kelas yang kondusif sangat penting untuk meningkatkan fokus dan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. Ini termasuk pengaturan pencahayaan, ventilasi, suhu, dan kebersihan ruangan. Suasana kelas yang nyaman dan bersih akan meningkatkan kenyamanan peserta didik, sehingga mereka lebih siap untuk belajar. Mengelola perilaku peserta didik juga merupakan bagian penting dari menciptakan lingkungan kondusif. Guru perlu secara proaktif menangani gangguan, memberikan pujian, dan menerapkan konsekuensi dengan adil untuk mendukung suasana belajar yang positif. Sekian dan terima kasih. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.